Halo para inovator teknologi masa depan, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan ngobrolin sesuatu yang krusial banget. Gimana caranya mengubah kode kalian yang udah keren itu menjadi produk yang bener-bener dicintai sama penggunanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pasti sering banget kepikiran sama teman-teman developer. Kalian udah capek-capek ngoding, bikin aplikasi yang teknisnya canggih banget. Tapi kok pas dipakai user, mereka malah bingung. Atau lebih parah lagi, ditinggalin gitu aja. Nah, loh, kenapa bisa begitu ya? Jawabannya, iya. Karena kode yang rapi dan efisien itu baru setengah dari perjuangan. Setengahnya lagi, yang sama pentingnya adalah pengalaman pengguna atau user experience. Dan buat memahami pengalaman pengguna itu, kita nggak bisa cuma nebak-nebak. Ada ilmunya loh. Jadi, apakah desain yang bagus itu murni seni atau justru sains yang punya struktur? Nah, disinilah bidang interaksi manusia dan komputer atau IMK masuk. IMK nunjukin ke kita kalau desain hebat itu adalah kombinasi yang kuat dari keduanya. Intinya gini, daripada kita ngandelin intuisi atau kayaknya begini bagus deh, IMK ngasih kita semacam toolkit yang sistematis. Alat-alat ini bantu kita membangun sistem yang bukan cuma jalan, tapi juga efektif, efisien, dan pastinya gampang dipakai sama user. Oke, yuk kita bedah satu persatu isinya. Setiap proyek kan pasti dimulai dengan banyak pilihan, mau pakai desain A atau B. Fitur ini penting atau enggak? Nah, membuat pilihan yang tepat di awal itu bisa hemat banyak banget waktu dan tenaga nanti. Mari kita lihat gimana caranya biar keputusan kita itu nggak asal-asalan. Nah, ini dia nih senjatanya. Di sini kita lihat ada 4 metode yang keren banget buat bantu kita ngambil keputusan desain. Jadi kita nggak lagi pakai feeling atau kayaknya bagus deh. Mau pilih layout, fitur, atau alur navigasi, semuanya bisa didasarin sama analisis yang jelas. Keren kan? Dari 4 tadi, ada satu yang kayaknya bakal akrab banget buat anak informatika, pohon keputusan atau decision tree. Kenapa? Soalnya cara kerjanya logis banget, mirip kayak struktur if-else dalam kode. Dia memetakan setiap pilihan dan kemungkinan hasilnya dalam bentuk cabang-cabang yang jelas. Cara pakainya simple banget loh. Pertama, tentuin dulu masalahnya. Misalnya milih antara menu drop-down atau tombol geser. Terus, buat cabang untuk setiap pilihan. Nah, di ujung setiap cabang, kita perkirakan hasilnya. Misalnya, mana yang bikin user lebih cepat selesai atau mana yang lebih sedikit errornya. Dari situ, kita tinggal pilih jalur yang ngasih hasil terbaik. Gampang kan? Oke, keputusan yang bagus itu butuh data yang bagus juga. Dan data terbaik datangnya dari siapa lagi kalau bukan pengguna kita? Tapi kan nggak mungkin kita ngobrol sama semua pengguna di dunia. Terus gimana dong caranya kita nemuin orang yang tepat buat ditanyain? Jawabannya adalah sampling atau pengambilan sampel. Ini adalah teknik profesional buat dapetin feedback dari sekelompok kecil pengguna yang bisa mewakili suara dari seluruh pengguna kita. Jadi lebih efisien. Coba bayangin kayak gini deh. Semua calon pengguna aplikasi kita itu ibarat satu kue donat utuh. Nah, kita nggak perlu makan semua donatnya buat tahu rasanya, kan? Cukup ambil satu potongan kecil yang pas, dan kita udah bisa dapat gambaran rasa keseluruhannya. Potongan kecil itulah sampel kita. Terus, berapa banyak orang yang kita butuhin? Mungkin kalian kaget. Tapi menurut pakar usability Jacob Nielsen, kita seringkali bisa menemukan sebagian besar masalah kegunaan produk hanya dengan ngobrol sama 5 orang. Ya, cuma 5. Dan untuk menemukan 5 orang yang tepat itu, ada berbagai macam tekniknya. Bisa dengan cara acak, bisa juga kita bagi-bagi dulu penggunanya per kelompok, atau bahkan kita pilih langsung orang dengan kriteria super spesifik. Jadi, metodenya bisa disesuaikan sama kebutuhan proyek kita. Oke, kita udah tahu cara ngambil keputusan dan cara kenal sama pengguna kita. Sekarang, kita naik level. Gimana kalau kita bisa memprediksi apa yang bakal mereka lakukan? Disinilah kekuatan probabilitas masuk ke dalam dunia desain. Probabilitas itu bukan cuman konsep matematika yang abstrak. Dalam konteks IMK, ini adalah cara kita untuk mengukur ketidakpastian dalam perilaku pengguna. Dengan begitu, kita bisa bikin keputusan desain yang lebih cerdas dan proaktif. Nah, buat kalian anak informatika, coba deh lihat probabilitas dari sudut pandang yang beda. Ini tuh bukan cuma matkul yang susah loh. Anggap aja ini sebagai logic tool kalian. Dengan probabilitas, kita bisa mengkuantifikasi alias ngasih angka ke tindakan dan preferensi user. Semua itu berdasarkan data yang udah kita kumpulin. Jadi, lebih terukur. Terus, contoh di dunia nyatanya gimana? Wah, banyak banget. Probabilitas itu sebenarnya adalah mesin di balik banyak fitur-fitur canggih yang kita pakai setiap hari.
Contohnya, rekomendasi film di Netflix itu pakai probabilitas. Analisis jalur klik pengguna di sebuah website buat optimalin navigasi, itu juga probabilitas. Bahkan prediksi kapan user bakal salah ketik di aplikasi kita juga pakai ini. Jadi intinya, kita pakai probabilitas untuk membangun sistem yang lebih adaptif, lebih personal, dan lebih cerdas. Yuk, kita rangkum semuanya. Semua konsep yang tadi kita bahas, pengambilan keputusan, sampling, probabilitas, ini semua bukan cuma teori di kelas. Ini adalah toolkit praktis yang bisa mengubah kalian dari sekedar tukang coding menjadi seorang pengembang produk yang seutuhnya. Jadi, ini dia perjalanannya. Pertama, kita ambil keputusan secara cerdas dan terstruktur. Kedua, kita kenali siapa pengguna kita lewat sampling yang tepat. Ketiga, kita prediksi apa yang mereka butuhkan dan akan lakukan dengan probabilitas. Dan hasilnya, kita bisa membangun produk yang jauh lebih baik yang benar-benar nyambung sama penggunanya. Nah, ini dia poin utamanya. Jadi, lain kali kalian mulai proyek baru, coba deh, jangan cuma bertanya, bisa nggak ya gue bikin ini? Tapi tanyain juga, gimana caranya gue pakai toolkit ini supaya apa yang gue bangun benar-benar pas buat pengguna? Coba direnungkan ya.